banget. Ada mesin pemecah telur nih. Kuning dan putih telurnya langsung terpisah. Ayo tebak, mau diolah jadi apa ya? Tada! Jadi mayonnaise. Salah satu jenis saus, pelengkap makanan yang lagi hits banget nih. Yummy! Kita bisa santap berbagai makanan dengan mayones ini. Rasanya lezat dan gurih banget. Siapa yang mau? Yah, keduluan sama teman-teman unyil deh. Wih, sampai lahap banget tuh makannya. Pelan-pelan saja makannya. Nanti bisa tersedak. Pabrik pembuatan mayones ini ada di daerah Cikarang, Jawa Barat. Pabriknya benar-benar higienis loh. Nah, bahan utama membuat mayones adalah telur-telur ini. Hanya telur-telur terbaik yang bisa kita olah menjadi mayones. Telur-telur ini didatangkan di pagi hari agar telurnya benar-benar segar ketika diproses. Untuk menjaga kualitas telurnya, harus kita cek dulu nih di laboratorium. Petugas akan mengambil 30 telur secara acak. Beri nomor pada telur-telur secara berurutan. Dengan alat khusus, kita bisa cek tinggi putih telurnya. Semakin tinggi putih telurnya dan menutupi kuning telur, berarti telurnya segar. Mantap! Oke deh, sekarang lanjut ke tahap pencucian telur yuk. Tinggal masukkan ke mesin pencucian telur ini. Mesin akan mengeluarkan air secara otomatis. Langsung membersihkan kotoran yang menempel di cangkang telur. Baris yang rapi ya. Sip deh. Ini mesin yang paling menarik nih di pabrik ini. Mesin pemecah telur otomatis. Yap, setelah cuci bersih telur, langsung kita pecahkan telurnya di mesin ini. Mesin ini bisa memecahkan 45.000 telur dalam waktu 1 jam saja. Wow, cepat banget ya. Kuning dan putih telur akan langsung terpisah tuh. Yap, hanya kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayones. Hasil dari pecah telurnya akan kita tampung ke tabung ini. Dalam tabung ada tahap pasteurisasi, yaitu pemanasan dan pendinginan kuning telur pada suhu tertentu. Fungsi tahap pasteurisasi ini untuk mematikan kuman dan bakteri yang masih terkandung di kuning telur. Mantap! Bahan untuk membuat mayones terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cuka. Timbang semua bahan sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Setelah timbang, waktunya campur semua bahan dalam mesin pencampur. Oh iya, pabrik ini menggunakan minyak nabati kedelai sebagai perasa mayonesnya loh. Jadi lebih sehat dong. Tahap pencampuran ini dilakukan secara komputerisasi. Tidak banyak campur tangan manusia. Jadi benar-benar steril dan higienis. Lakukan juga tahap emulsifikasi untuk menggabungkan dua jenis zat yang berbeda seperti cuka, minyak kedelai, dan kuning telur agar bisa tercampur rata nih. Wah, sebentar lagi mayonesnya jadi. Hore! Mayones yang sudah jadi harus kita uji di laboratorium lagi. Uji kualitas kekentalan dan keasaman dari mayonesnya. Harus sesuai standar. Nah, kalau sudah lolos uji, baru bisa kita kemas deh. Oke deh, waktunya kemas mayones. Kemasan mayonesnya unik ya, berbentuk tabung. Berbeda loh dengan kemasan mayones lainnya. Jadi lebih praktis kan? Masukkan 150 gram mayones ke setiap kemasan. Dalam 1 jam mesin ini bisa menghasilkan 1440 tabung mayones loh. Mayones ini sudah dijual di beberapa swalayan kota besar di seluruh Indonesia loh. Mayonesnya bisa menjadi saus pelengkap makanan kalian. Cocok deh, lagi musim hujan seperti sekarang. Tidak sekedar enak, mayones juga bergizi loh. Dalam 100 gram mayones mengandung vitamin A, C, D, kalsium, zat besi, dan magnesium. Lengkap banget kan kandungan gizinya? Bagus untuk tubuh tuh, mantap! Banyak yang gak mau makan olahan telur,
Atau mau makan telur tapi bagian putihnya aja. Kuning telur ditakuti karena katanya banyak mengandung kolesterol. Padahal kuning telur aman dikonsumsi meskipun mengandung kolesterol. Soalnya kandungan lemak jahat dalam kuning telur jumlahnya sedikit. Apa sih lemak jahat dan lemak baik itu? Kenalan dulu yuk. Lemak sering banget nih dianggap musuh buat kesehatan manusia. Padahal nggak semua lemak itu jahat loh. Bahkan lemak sangat dibutuhkan tubuh kita. Selain untuk menghasilkan energi, lemak juga diperlukan untuk membentuk dinding sel yang kuat, menyerap vitamin dari makanan yang kita konsumsi, dan bisa membentuk otak bekerja secara optimal. Ada pepatah yang bilang, tidak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalan dulu nih sama jenis-jenis lemak, biar pada nggak salah paham lagi. Pertama, ada si lemak tak jenuh yang terkandung dalam makanan seperti alpukat, kacang almond, dan ikan salmon. Lemak tak jenuh dianggap baik untuk kesehatan. Lemak jenis ini mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Lemak tak jenuh juga bisa menurunkan berat badan loh. Wih. Kedua, ada si lemak trans yang terdapat dalam gorengan, makanan cepat saji, dan makanan beku. Lemak ini yang paling jahat, jadi harus dihindari. Wah, kalau enggak, lemak ini menumpuk dalam jumlah berlebih di dalam tubuh dan bisa menyebabkan penyakit diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Ketiga, ada si lemak jenuh. Kalau lemak yang ini memang gak terlalu jahat sih, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, lemak ini jadi musuh buat tubuh kita. Lemak jenuh terdapat dalam bahan makanan seperti daging ayam, daging sapi, santan, dan olahan susu.